Kalau misalnya ngomongin peridersan ya, ntar gue jadi masalah lagi nih. Enggak, bukan bahas Dewa aja. Enggak, tenang aja bro, kita nggak ngejebak lo kok. Ini emang gue nanya beneran. Kan ada kabar ya kan? Ya banyak aja maksudnya ya namanya riders ya namanya penyelenggara harus nyanggupin aja. Kan artis luar negeri juga kita fine-fine aja, nggak ada yang teriak Nah, gitu itu kan. dia. Lu bayangin kan buah pepaya berarti datangnya kayak gimana? Ya potongan lah. Ini langsung buaya pepaya itu sih. Oh ini kayak begini. Iya, kayak begini ya. Kan kita juga kaget, shock gitu. Pepaya, mangga utuh semua ya. Utuh, deg gitu. Nggak ada pisau, nggak ada apa. Gua nggak tahu nih, mungkin keluh kesah si promotornya bukan si promotor, bosnya promotor. Ya. Tapi kayak anak buahnya, aduh nyari gini-gini. Tapi kan namanya balik lagi kita kan kerja nih ya. Kalau lu mau ini harus siapin ya udah lu bertanggung jawab dengan apa yang dia minta. Selamat datang di Lau Sokap. Dan episode kali ini bakal menarik nih. Kita bahas apa? Yang lagi trending. Trending? Apaan lagi yang trending? Pokoknya kalau kalian lihat di depan ini tuh riders kita nih. Riders kita ada snack, jajanan pasar, kopi 3. Sebenarnya untuk props ini lu lambungnya lama-lama minum mulu. Sama ini rokok mainan. Bukan mainan sih, rokok permen. Permen. Ini kita berasa kayak di mana ya, Bow ya? Kayak habis rapat kelurahan. Rapat kelurahan. Emang harus ada ini ya? Ada ini sajennya orang kelurahan. Tapi yang menurut lo paling best ya mana, Bu? Paling best buat lo? Dari tadi sih gue makan ini nih. Jajanan pasar. Yang mana? Semuanya nih, ini gue makan. Jangan dipegang. Gue makan aja. Oke. Nah, sama gue ini lemper gue harus ada kalau kalau kita lagi nongkrong ini lemper, bro. Lemper kesukaan gue tuh biasanya lemper Holland Bakery. Masuk dong Holland Bakery, masa brand masuk. Holland Bakery salah satunya, Bu. Kenapa mesti Holland Bakery? Kenapa mesti itu? Tebel sama dagingnya banyak. Monami kalau gue. Lu Monami? Tipis, bro. Lebih tebelan Monami lah. Dagingnya lebih banyak Monami. Oke, ini sebuah perdebatan yang mungkin nggak ada ujungnya ya. Mungkin boleh komen teman-teman tebelan mana Monami atau Holland Bakery. Kalau gue sih tetap Holland Bakery. 13.500 satunya. Buset, dia ngerti lagi harganya. Gue nggak ngerti kalau itu. Nggak ngerti kan? 13.500 untuk sebuah lemper. Tapi riders kita terlalu simpel. Harusnya kita ridersnya yang ribet-ribet gitu dong, bro. Kayak band-band kekinian. Emang apa yang kekinian tuh apa? Yang lagi ribet, dibilang ribet tuh apa? Ya itu ada yang Häagen-Dazs berapa Gendas? Ada. Siapa? Emang ada yang Häagen-Dazs? Ada Häagen-Dazs, Aqua galon. Ya Aqua galon mah wajar, bro. 25 galon ada. Gua nggak perlu sebut dah. Nggak perlu sebut. Oke. Terus apa lagi biasanya? Mobil Alphard tapi supirnya yang cakep. Emang ada spesifikasi gitu? Ada. Gue pernah dengar dari panitia di Lampung. Nggak perlu sebut lah siapa artisnya. Cakep tuh cewek atau cowok? Cowok lah. Sebut ntar disensor. Ayo sebut siapa? Yang benar nih. Iyalah. Oke, terus emang sebenarnya lu mengerti gak tujuan dan maksud riders itu apa, Bu? Untuk mensupport mood lebih tepatnya dan kenyamanan artis yang akan tampil. Menurut lo kayak gitu ya? Nah, kita hari ini ada tamu, Bo. Mungkin yang lebih mengerti peridersan dan teknis-teknis kalau lagi manggung band ini. Ini salah satu roadman ternama, Bu. Ini emang salah satu top of mind roadman dia nih. Dan emang biasanya dia ngurusin teknis-teknis juga di lapangan. Dan mungkin sekarang kita pelajarin roadman tuh apa sih? Banyak yang nanya soalnya. Bedanya roadman sama stage manager. Banyak yang nggak tahu manager. Banyak yang nggak tahu kan. Manager, ya roadman sama stage manager kan ada 3 peran kan. Bedanya apa? Soalnya suka banyak yang ketuker-tuker, sebel gua. Ya. Kadang-kadang nih orang ini, roadman apa gunanya gitu. Padahal sebenarnya ini ujung tombak ini, Bo. Kalau misalnya kita dalam sebuah event, dalam sebuah
artis yang lagi manggung ini tuh ujung tombak itu yang who made the call itu roadman. Dalam sebuah konsep pertunjukan, dalam sebuah artis, lo bilang sebuah artis. Iya, konsep pertunjukan. Enggak, bukan konsep pertunjukan. Kalau konsep pertunjukan beda. Ini sebuah ya callingan artis lah. Callingan artis itu kita harus kemana, teknisnya dia lah yang ngurus. Kita langsung panggil aja, ini dia roadman-nya Kunto Aji, Bobby CB. Yes. Mr. Bobby Bobby CB. Nah, ini dong, Mr. Bobby. Ntar kita atur kamera lagi dulu. Ntar, Bra. Aduh, Aman nggak, Bra? aman dong. Nyamankan dulu. Nyaman. Oke, kita atur dulu. Ya. Aman. Nah, Oke. Gua kayak mau di gimana? Ada yang perlu dikonsultasikan? ya Mbah. Di sini kita udah kedatangan Mas Bobby CB, ini roadman-nya Kunto Aji. Halo, Gue halo. sering bekerja sama Mas Bobby. Masa? Bersama Kunto Aji. Masa? Loh, Oh, iya iya, dong, oh, iya. gimana? Oh, iya. Dan pernah bantuin ngubur drummer juga. Mantap, pokoknya paling mengerti soal teknis-teknis seluk-beluknya gimana. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Lu Biasa. paling ngerti. Tapi Gimana, by the Bra? way, gimana? Lu tuh pertama kali jadi roadman tuh tahun berapa? Tahu gue lu sebelumnya kan bukan Bukan. roadman kan? Lu Bukan. tuh apa? Gua tuh apa ya? Markom lah di salah satu media lah. Oh, lu media. markom. Kenapa nggak jadi media relations ya? Enggak beda. Gua lebih ke activation. Sebenarnya gua kenal Bowie udah lama. Iya, Yang dia bener lu, Bob. kenal, Iya. dia pernah buat acara. Gua 2000 lu tuh sering gua panggil di High Mobile Stage gua 2012. Oh, zaman Jono. Hai iya. Iya, zaman Jono. Itu High Mobile Stage gua yang pegang. Ini yang buat, Bro. Kan Ngeri, gua bro. masih Ngeri juga lu ya? Gugun. Iya. Lu gua nggak deket-deketin lo biar dapat banyak job ya. Iya, nyesel kan lu? Masih gugun tuh. Oh, masih sombong berarti. Oh, sombong, masih sombong. Masih sombong. Enggak, tapi gua nggak pernah sombong kan sama Enggak, lo kan. Enggak. Aman ya? Drum selalu pakai drum gue. Dia Enggak pernah bawa ya? Nggak. Oh, masih humble ya. Masih humble. Main di 2014 tuh baru. Udah naik ya. Di sekolah-sekolah kan? Iya, sekolah. Nah, terus lu itu berapa lama lo jalanin? Gua di high itu 2010 akhir sampai 2013. Sama Mas Dani. Dani. Dani Hai kan? Iya, tapi gue di Markomnya. Gitu. Iya. Habis itu pindah 2014 ke Provok sampai 2018. Pernah di Provok juga? Provok Pernah gua. provok dia. Jadi divisi apa di Provok? Gua head Markomnya. Berarti Ngeri. oh, pinter ya. Men, Enggak, cuma Bro. gua beda. Gua lebih activationnya, bikin konsep gitu-gitu, jalan. Formulator berarti lo. Ya. formulator ngeri dia, ngeri Itu juga dia. baru 2018 akhir ditawarin masuk Kunto karena udah sering juga sebelumnya sama Kunto bantuin Kunto tour, bikinin dia launching albumnya gitu-gitu. Akhirnya ya udah masuk jadi road. Tapi gue tahu sih pertama kali lo masuk sih. Gue inget banget. Gue main di Gudang Sarina ini. Itu Lu belum. Eh, Itu event terakhir gue tapi di lu, Provok. Lu guys kenalin ini Bobby. Baru gitu doang. Aji, Oh, iya, iya, gue iya. inget banget kok. Iya, iya, iya. Tahun berapa tadi? 2018. Ya, terus kenalin guys, ini gue main di sini, Bo. Iya. Gudang Sarina. Yang udah nggak ada sekarang. Nggak ada. Udah nggak ada, gue ya kenalannya ya. Oh ya, gue pokoknya diceritain ini nanti bakal bantu kita. Iya. Gitu. Oh, ya udah kan gue nggak tahu kan bantunya apa. Ya wes, serah Aji lah. Gue kan karyawan doang, gue ngikut aja sikat. Berarti ya Karyawan doang. masuk Bra gue ini. Kita panggilnya Bra kan. Kalau Ya, Bro tuh bra. Bra. Itu orang Australia, Bro. Bra. What up, bro? Itu orang Australia. Oh iya. Beda dia Bra-nya lebih Betawi dia. Bra. Bra-nya pakai K ya. Pakai K. Kain, Bra. Nah, berarti lu 18 roadman 2018. sampai sekarang berarti udah Sekarang. 7 tahun ya? Iya, kurang lebih. Wow. Kurang Awet ya? lebih 7 tahun. Awet. 7. Nah, boleh nggak dikasih tahu ke teman-teman yang nonton? Aha. Kalau roadman tuh apa sih fungsinya? Roadman tuh sebenarnya lebih ke prepare dari sebelum acaranya sampai kita di acaranya gitu. Hospitality, technical dan lain-lainnya gitu. Biasanya kita siapin semua tuh. Kan kita sebelum deal sama si penyelenggara, setelah deal sama penyelenggara si Manajemen artis. manajemen tuh lempar tuh, nih
udah ya kita lempar ke roadman nih. Gitu. Roadman ngebahas tuh apa technical ridersnya yang diperlukan gitu. Biasanya kan ada beberapa artis yang benar-benar saklek dengan technical, hospitality-nya bisa di counter gitu. Ada juga bisa technical-nya bisa di counter atau hospitality-nya bisa di counter. Gitu. Kalau counter tuh bisa ya di counter ya? Bisa. Maksudnya transaksi di counter HP? Oh, bukan. Nggak, salah, sorry. Gue lagi Lebih ke berusaha lucu. tembak-tembakan. Counter Strike. Oh, iya. Makin belok lagi. Lebih ke perang-perangan. Counter tuh berarti kalau misalnya ada riders yang tidak bisa disediakan, Iya, boleh nggak? misalnya Revisi toh. iya, Counter tuh. misalnya kan ngomongin technical ya, misalnya technical. di daerah-daerah kota-kota kedua gitu Kabupaten. kan. Kan nggak ada nih yang pakai Yamaha gitu. Iya, Mixernya Yamaha CL berapa gitu kan. Di counter ya pakai M32 gitu. Oh, iya. Oke, ntar Boleh kita lah. tinggal aman nggak dengan format yang bisa dikurang-kurangin nggak? Iya. Misalnya gitarnya pakai stereo LR, jadiin L aja gitu. Bisa dikurang-kurangin gitu lah. Tapi ini kita ngomongin technical ya, Ya. technical riders ya. Technical riders ada yang nggak bisa di counter nggak? Ada dari lo tuh apa yang nggak bisa di counter? Bukan ini kita nggak ngomongin brand ya. Apa alat tertentu? Apakah speaker atau apa yang nggak bisa di counter? Yang tidak bisa tergantikan. Ya. Ya bisa sih, paling sekarang ya harus digital aja kan. Iya. Nggak mungkin lo kasih analog lah ke gue gitu. Selain itu sih aman-aman aja, bisa semua sih. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, kalau technical riders itu bukan riders kayak makanan gitu, bukan ya? Ini Tapi gini juga ya, kan terkadang ada nih biasanya nih penyelenggara-penyelenggara yang di kota kedua, kota ketiga tuh kurangnya edukasi. Apa sih yang diperlukan kalau misalnya kalian ngundang artis kelas A, kelas B, kelas C gitu. Nggak mungkin kan kalau kelas A kalian biasain dengan acara dangdutan gitu kan. Iya. Habis itu tiba-tiba gue mau ngundang siapa gitu yang gede? ya yang gede gitu, Silon Seven. Nggak mungkin kan kalian pakai alat itu gitu kan. Iya, betul. Nah, kalian tuh maksudnya edukasi itu kadang-kadang di kota-kota kecil tuh kurang juga gitu. Tapi kan emang alasannya kalau misalnya kita nggak bisa pakai alat itu bukan karena kita nggak mau pakai alat itu kan, karena itu untuk keamanan show-nya juga, kelancaran show-nya kan. betul. Soalnya problem-problem tuh banyak loh, Bo. Banyak banget. Banyak loh kalau pakai alat yang misalnya alat ya low end gitu. Bahkan tuh Errornya banyak banget. banyak Kompor. juga terjadi tuh ini khususnya lebih ke teknikal ya. Jadinya penyelenggara gini. Udah deal, jadinya penyelenggara ngayar vendor, vendor. tapi nggak langsung ke vendornya. Oh. Lewat oknum nih. Ya, bahasanya middleman lah. Ya, middleman atau ya broker atau apa gitu. Calo. Dia bayar duluan deal, tapi si vendor tanpa baca ridersnya. Oh. Gitu. Iya. Jadinya, kayak misalkan kalian di riders perlu IM 8 gitu. Ya monitor 8. Untuk panggung 12 kali 10 gitu. Kan berarti harus pakai antena, sirip gitu. Iya. Ini nggak dipakein kayak gitu. Banyak terjadi sih. Itu ngeri Gitu kan, banget. lebih. Ya, jadi lalu lintasnya ruwet gitu kan. Iya, gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh banyak oknum-oknum juga yang ya gue dulu juga pas jadi orang event banyak juga ketemu broker kayak gitu, tapi ya kalau mau lu harus belajar juga gitu. Jadi paham, gue mengundang si ini. Berarti gue nawarin harganya segini, marginnya sekian, kayak gitu sih. Fair-fair aja. Iya. Banyak kan orang mau untung gede tapi gak mikirin yang terjadilah. Gitu. Nah, kan ada ini kalau misalnya kayak makanan gitu itu termasuk apa? Technical riders atau Hospitality refreshment. hospitality refreshment ya? Ridersnya itu ya? Kan ada makanan, ada anduk biasanya kan, iya. ada tisu dan lain-lain gitu. Nah, menurut lo itu penting nggak? Menurut lo? Penting sih, tapi ya terkadang itu cuma formalitas sih kalau di Kunto ya. Yang maksudnya yang karena kan di riders itu ada uang makan. Ya kan, pasti ada uang makan juga kan, udah uang makan. Tapi ada juga beberapa band biasanya all in tanpa uang makan, dia mintain nasi box langsung gitu karena uang makannya yang udah di-convert ya, udah ke makanan. Udah tapi jadi barang. uang makannya tapi dikasih oleh manajemen kayak gitu juga beda kan. Karena ada nyebutnya uang makan per dims dan lain-lain lah gitu, sebutannya. Nah, Gitu. kalau
Nih, sebenarnya jujur aja kalau misalnya di Aji sih kita nggak pernah aneh-aneh ya. Ini rider sih, ya gue nggak mau sebut satu-satu, cuman nggak pernah aneh-aneh. Ya salah satunya cuman air putih sama teh Jajanan botol. pasar. Jajanan pasar nih kayak gini. Dan kalau di Aji kan no gula sama semua kayak. No gula. Iya, Ya gitu nggak gula, doang. gitu doang. Maksudnya no gula? Jadinya minumannya nggak ada yang bergula. Gak ada yang bergula, teh botol tawar. Less sugar juga nggak? Nggak, jus aja tanpa gula gitu. Jadi ya gitu aja, tapi kita tuh habis. Habis-habis aja emang. Iya. Ya isinya kasihan Iya. sih, emang butuh asupan semua sih. Bukan itu asupan, lebih ke ini aja. Males jajan lagi aja kalau udah sampai hotel kan. Iya, Gitu. soalnya kadang-kadang riders ini loh mengurangi keribetan kalau misalnya kita mau apa jajan-jajan apa kan harus keluar mencar Iya, lagi, mencar takutnya ada lagi. koordinasi. Ya kadang-kadang kan ada jam main dimajuin. Iya, Kita kagak ada lagi beli makanan atau itu kan benar. repot. Makanya ini mungkin salah satu fungsi ya, tapi sebenarnya boleh nggak sih di-share di media sosial kayak orang-orang sekarang nih? Kenapa? Riders hospitality gini di-share di media sosial sama IO di-share Ya sama boleh aja, maksudnya. Ya kita sih nggak ini ya kalau misalnya dari gua pribadi dan ya manajemen apa yang gue ini simpel banget sih Aji kan. Iya. Cuma air putih, kopi, makanan ringan kayak jajanan pasar, snack aja kita udah ciki-cikian nggak ada. Udah kan? nggak Iya, ada. nggak ada. Nggak Dikit ribet juga ya. gitu, udah gitu aja. Tapi sebenarnya gue dari tadi kayak nyimak. Karena kan gue juga pernah punya band. ya. Dulu. Gue tuh paling sebel sebenarnya bro sama si riders tersebut yang bukan urusan teknis alat ya. Yang tadi kan kita ngomongin hospitality Di luar refreshment di kan. ini dua alat mah. Ya itu hospitality refreshment kalau itu kan itu mereka nggak bisa disalahin kalau yang alat ya. Maksudnya mereka punya SOP. Oke, band gue SOP-nya begini, kalau nggak gue nggak bisa manggung. Ya itu nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Itu tergantung si artis tersebut. Betul. Tapi kalau ini nih complimentary, maksudnya ke complimentary kan? Iya. Hospital refreshment, gue beberapa waktu zaman gue manggung di luar kota gitu, atau di pensi yang paling banyak kan karena bandnya rame, jadi kita bisa bandingkan kan tenda yang ini, oh isinya begitu, oh isinya begini. Tapi kok yang ribet-ribet malah tetap diundang ya? Berarti sebenarnya mereka juga nggak mempermasalahkan keribetan itu loh bro, karena Iya, karyanya betul. Iya, sendiri Betul. diinginkan orang banyak. Betul. Bener nggak sih? Betul. Sebenarnya kan kalau lu ngundang artis, lu berarti harus udah tahu nih konsekuensinya apa gitu. Terus kenapa kemarin jadi ribut ya? Makanya gue, waktu si Mas Ari Lasso itu nge-tweet itu kan udah dari zaman dulu bos. Gue pas lihat itu, lah ini kan udah dari zaman dulu. Iya. Mungkin karena dia ngomong terus jadi orang dengerin jadi rame apa gimana tuh? Menurut lo? Kalau menurut gua sih ya lebih ini aja sih maksudnya. Gua nggak tahu ya maksudnya Mas Ari gimana, tapi mungkin dengan dia ngasih tahu gua sesimpel ini riders gua, mungkin ada riders yang nggak tahu nih band-band baru, mungkin tadi ada yang minta ini itu juga. Tapi kan sebenarnya ya gua nggak tahu nih, mungkin keluh kesah si promotornya bukan si promotor, bosnya promotor. Ya. Tapi kayak anak buahnya aduh nyari gini-gini. Tapi kan namanya balik lagi kita kan kerja nih ya. Kalau lu mau ini harus siapin ya udah lu bertanggung jawab dengan apa yang dia minta, ini aja. Gitu. Kalau mau ngomongin zaman dulu juga Dewa pakai limo malah. Pernah dengar enggak lu? Enggak. Semua pakai limo kan. Kalau kalau nggak salah Volvo limo dulu deh, pada zaman dulu. Mobil panjang itu, ya, pokoknya jenisnya limo. Iya. Jeruk limo katanya. Kalau misalnya ngomongin ridersan ya, ntar gue jadi masalah lagi nih. Nggak bukan Mas Dewa aja. Udah tenang aja bro, kita nggak ngejebak lo kok. Ini emang gue nanya beneran. Nggak, Kan ya ada maksudnya- kabar ya kan? Ya Ada banyak kabar. aja maksudnya ya namanya riders. Ya namanya penyelenggara harus nyanggupin aja. Kan artis luar negeri juga kita fine-fine aja, nggak ada yang teriak Nah, gitu itu kan. dia. Nah, Itu dia. sekarang masing-masing ke promotornya mau apa enggak gitu kan. Berarti karena Ari Lasso yang speak up, jadi orang dengerin. Maksudnya jadi rame gitu loh. Mungkin abis Karena itu dia yang ada ngomong. juga. Tapi kadang-kadang nih, gue kasih tahu nih. Sebenarnya kita harus dari dua arah sih. Si penyelenggara juga dapat edukasi, si artis juga dapat edukasi. Gue pernah juga kejadian dia di Bandung kita. Standar lah, kan pasti ada buah ya. Lu bayangin kan buah pepaya berarti datangnya kayak gimana? Ya potongan lah.
ini langsung buaya pepaya utuh cuy. Oh ini kayak begini. Iya, iya. Kan kita juga kaget, shock gitu. Pepaya, manggas, utuh semua ya. Utuh, deg gitu. Nggak ada pisau, nggak ada apa. Berarti kan emang edukasinya nggak nyampe nih. Iya. Gitu. Sedangkan, Atau common sense-nya nggak jalan. nah kayak gitu-gitu. Iya. Sering terjadi juga kita, apalagi pensi ya. Maksudnya sering terjadi tuh kayak gitu tuh ya. Tapi kita gimana? Iya, iya. Kita jelasin lagi ulang pelan-pelan, nih harus gini. Bahkan gue titik bekal roadmap yang nggak ribet. Mas, buahnya nggak ada, ya udah yang ada aja. Oh lu bisa gitu ya? Gue gitu aja. Gitu aja kita. Karena aji itu buah paling dia pisang sama apa ya, yang ya pepaya gitu nggak harus ada gitu, nggak. Kiwi itu nggak harus Nggak, kiwi ya? nggak. Gua Ya pisang, melon sama semangka sama ini aja, iya gitu aja. Ya buah-buahan normal Buah di pasar. normal aja. Heeh. iya gitu aja. Sebenarnya sih hal yang lazim ya. Nah, ada yang mempermasalahin gini juga. Masa ini ada yang minta tiket pesawat segini, terus high ace mobil, tapi itu kan Gini. Iya, itu lumrah. lumrah. Nah, Lumrah lah. kalau ngomongin tiket pesawat ya gua nggak tahu ya kebijakan masing-masing kan. Kan ada kalau misalnya Diva, Raisa gitu kan mungkin emang harus bisnis atau mungkin sekelas Dewa tuh harus bisnis gitu kan. Tapi kan itu kan kebijakan masing-masing Iya. gitu kan. Iya, bener. Kenapa? Abis itu ada yang harus Garuda gitu. Nah, Garuda itu sekarang kan yang paling aman nih ya. Iya. Iya Secara benar-benar. jam gitu. Nah, kalau kita juga sebenarnya bisa di counter. Ya udah kalau nggak mau Garuda kita pakai Citylink adiknya atau apapun itu gitu. Kenapa nggak grup Lion kayak gitu? Kasih alasannya kayak gitu sih. Kalau mobil kan tergantung lagi ya kebijakan masing-masing. Ada yang butuh Alphard. Bahkan nih kemarin ini nggak apa-apa ya gue bawa aja. Nggak Ya? mau. Harus dibuka ini baju lu udah kebuka nih lo. Oke. Aji. Aji itu mobilnya itu Innova Ventura. Oke. Oke. Normal. Normal kan? Normal. Ya? Tiba-tiba gua kemarin ada konser bareng salah satu musisi juga. Salah satu tuh siapa? Ya konser kemarin Aji ada tur sama-sama sama Tulus sama Sal Oh iya, sama konser sendiri tuh, It Gitaf sama Dere. Tiba-tiba Aji dikasih. Ini bukan kesalahan dari panitianya atau promotornya. Ini kesalahan dari rental. Rentalnya, wah, Mas Kun loh. Jangan dikasih Ventura, kasih Zenik. Oke. Kijang Zenik. Gimana menurut lo? Zenik nih lebih bagus dong. Iya. Terus Ajinya nggak mau. Gua mau Ventura, lebih nyaman. Karena secara suspensi menurut Aji itu lebih enak Lebih enak. dibandingkan Zenik. Zenik kan berisik gitu kan, yang tahu Zenik mungkin kayak gitu-gitu sih. Iya. ya berarti sebenarnya yang tadi gua ngomongin Itu kan aneh. Ya, berarti tadi yang gua balik ngomongin- lagi mobil gua aja yang lama. Gitu kan aneh. Gua nggak mau lu kasih beginian. Gitu. Akhirnya Pak Iya. Ditya bingung loh. Kita requestnya Ventura kita kasih yang bagus kok malah begini ya. Iya si Ventura. Kita requestnya Ventura. Akhirnya si promotor ribut sama rental. Lu sotoy banget kasih Zenik gitu. Iya, tapi itu kalau melangkahi apa yang udah di ini sih agak Niatnya kan baik. Niatnya baik, cuman kita kasih lah Mas. Niatnya baik tapi caranya salah. caranya Iya. salah. Mungkin belum tahu juga, belum teredukasi Iya. dengan benar ya. Iya. Too much improvisation will kill you. Karena emang mobil itu digunakan untuk dari Jakarta ke Bandung. Iya, Aji betul. lebih suka naik Venturer karena lebih nyaman. gitu. Ya player biasa. Berarti benar High dong. ace aja. Iya. Berarti benar kayak dong biasa. tadi sebenarnya ini peridersan ini untuk mendukung mood daripada si artis. Ya sebenarnya Ya. Ada ke situ dong arahnya. Arahnya betul. ya salah satunya. Kenyamanan gitu kan Iya. untuk Salah satunya. persiapan. Kebayang kan jadi talent yang mungkin manggungnya sebulan berapa kali. Ya 30 kali lah sebut aja. Bang, 30 kali nggak sebanyak itu. Ya, kalau Gue saya- nyanyiin lagu itu Bro, terus, kalau bawain udah- lagu itu terus kan kalau udah moodnya sehari- harus dijaga kan. Iya kalau udah sehari 2 kali Iya, bisa loh bro. Iya, bisa. Iya, 2 kali. Tapi nggak kita yang mencret juga. Kalau gua Kemarin gua denger dari Andi. 30 kali. Gue denger dari Yandi, Apa? manggungnya Juicy Lucy berapa kali? Oh iya. 34. Nah tuh malah ngelebihin bulan ya. Tip X juga kan. Sempet ada. Malik dulu juga gitu. Iya. Tapi apa? Maksudnya kalau lo yang paling pengalaman lo yang paling zong menghadapi penyelenggara tuh apa? Kejadian apa yang paling lo aduh gila ini penyelenggara nih gimana sih gitu? Kemarin gua habis bahas adalah di kota kedua. Gua pernah dapet bahkan gue sempet ribut tuh sama si
orang areanya. Ini rokok bikin event di kota kedua. Dia itu bikin panitia, jadinya LO-nya sama driver gue sama jadi satu. Oh, merangkap. Gila juga Habis itu akhirnya gue lihat tenda berantakan, tanah-tanah gitu-gitu. Akhirnya gue report lah ke bosnya. Ini gimana nih? Kok gue mau main gini belum nggak ini. Akhirnya si orang areanya nyariin gue, ngoceh-ngoceh. Lu jangan ngadu-ngadu dong. Lah, gue nggak ngadu, gue nggak tahu apa yang terjadi. Ini gue hubungin panitia nggak ada. Pas gue telepon LO ternyata lagi nyetirin Aji ke sini. Terus nah situ udah gitu. Jadi ribut. arguing. Habis itu Berarti dia ngelawan lo, Bob. Berarti orangnya lebih sangar daripada lo kali nih. apanya? Orang itu berani Enggak, marah-marah sama lo. Akhirnya gue marah-marah juga. Akhirnya dia, yuk kita rapin. Dianya yang kayak nganggap acara itu ya udah gue seneng-seneng tanpa memikirkan kepanitiaan di situ. Detail, tanpa memikirkan iya, detail ya. gitu. Iya. Nah, tapi emang roadman tuh susahnya di situ, Bo. Roadman tuh bisa jadi orang yang paling dibenci. Benci, bisa juga jadi orang yang ini paling diandalkan. Nah, dua itu komunikasi. Dua itu dua pokoknya. arah lah pokoknya. Iya. Dia dibenci dari sisi klien atau si penyelenggara dan diandalkan dari sisi band. Enggak, klien nggak benci, penyelenggara aja. Ya. Heeh. Iya, maksudnya yang bayar, yang hire. Yang hire benci kan, sebel kan. Wah nih, soalnya kan ribet nih, representatifnya gitu. kan roadman ya kan? Iya. Bener nggak representatif roadman kan? Gue tapi kalau di lapangan lebih mencari solusi sih. Bukan tipe kal yang harus. Gue harus ada ini, harus ini. Wah, lo harus bikin baju berarti, Bu. Bobby, no problems, only solution. Keren. Tak ada masalah. Hanya solusi. Solusi. Bob, tapi kalau band luar sama nggak roadman? Tugasnya kan kadang-kadang karena ngeband itu di Indonesia sama di luar negeri beda, dari sisi kulturnya juga beda. Kan roadman ini kayak kalau Sama nggak sepengetahuan gue roadman ini kan cuma besar namanya, ada nama roadman itu kalau nggak salah di Indonesia doang. Kalau di Itu luar makanya kan gua tour tanya. manager ya. Betul. Tour itu. manager. Ini Itu makanya dia. gue mau nanya nih, bedanya apa nih? Ya, Sama nggak? kalau tour manager kayaknya lebih luas lagi deh, karena kan orang sana tuh dia segala bikin misalnya tour konser itu kan dari awal, dari A sampai Z sampai event kontennya semuanya dia yang ambil alih tuh. Ya. Disitulah tour manager, jadinya ada orang productionnya termasuk stage manager, show manajemennya gitu-gitu kan semua dipegang sama si Berarti tour beda manager. istilah doang ya? Iya. Tapi tugasnya sama job desk roadman di Indonesia adalah job desk tour Roadman manager luar kan? Enggak. Lebih kecil lah tour manager buat semuanya, buat event semuanya. Mungkin ya. Buat atau kalau si road manager buat si artis satu lebih individual atau si band itu aja sih. Gitu. Oke. Nah, Karena show-nya biasanya kan kita sewa promotor gitu. Nah, mungkin kalau tour manager promotor ada show dia, ada banyak production gitu-gitu. Nah, atasnya tour manager nih. Gitu. Tapi kalau si roadman di Indonesia di sini ada promotor. Lebih di bawah gitu. Iya. Kalau menurut gue ya, tapi kalau itu boleh dikoreksi. Yang ngubungin aja. player juga roadman. Ya. Iya. Yang apa namanya koordinasi Koordinasi pas roadman. lagi misalnya gue mau manggung tanggal segini dong. Kira-kira di titik ini. Tapi beda-beda sih. Gitu nggak sih? Iya, biasa. Iya. Tapi kebijakan kan beda-beda di kayak di Aji beda, mungkin di Iya, Isyana beda-beda. beda, di ini beda. Nggak Gua bahkan kalau di gua di Aji bahkan sampai deal-dealan angka gua. Nah, itu kan harusnya business manager ya. Sebenarnya admin sih. Sebenarnya bisnis manager kan lebih ngomongin konsep keseluruhan, ngomongin jangka panjang ke depannya. Planning dan- strategik, iya. ya kan? Gitu, ada admin lagi ngurusin semuanya. Nah, ini kalau ini dia limpahkan ke gua kalau di Aji. Semua callingan di dia, Bro. Berangkat jam ini, main jam segini. Pokoknya kita semua informasi teman-teman taunya Ya. dari roadman. Grup. Jadi kalau misalnya ini kalau misalnya gue ditanya nih sama salah satu panitia, Mas nanti ini tanya roadman-nya mendingan. Soalnya yang decision maker-nya adalah roadman-nya, mau naik kapan, disuruh naik kapan, lu waktunya keluar kapan, itu roadman-nya. Ya, biar satu pintu lewat dia doang. Iya, Ya. nggak, player itu bukan wewenang player untuk oh iya nanti kita Kadang-kadang gue ngobrol. juga bagi-bagi tugas sama player. Nah, tapi kalau misalnya Kalau datang cari LO nomornya udah gue taruh di grup. itu beda. Kalau misalnya dioper gitu ya kita bantu. Cuman kalau misalnya
callingan dari gua aja, ntar gua Iya. kabarin. Nah itu berarti dari itu pokoknya ini bos deh kalau udah di lapangan. Siap bos. Banyak masalah berarti dia kalau lagi event ya berarti ya semuanya ke dia kan. Ya dia yang Ya. paling Dang deg-degan dang dang juga. dang 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 dang. Iya. Dia yang paling deg-degan juga. Gue pernah telat sih sekali ya, maaf ya. Dulu di UI. Di UI. UI inget ya lo, gue main di UI. Gue Enggak dong. salah jalan, Bu. Gue main di UI. men. Enggak, di UI itu masih aman. Yang lu telat tuh di Kagak UI. Sounds Project satu lagu. Oh, iya. Charles yang main. Jadi ada cerita Ih, ngeri. teman-teman. Aras lagu. Jadi Isyana tuh main jam 7 ya? Isyana main jam iya ya, setengah 7. 7 sampai jam 7.15. 15. Aji main 7.30. Enggak. Gue inget banget 7.30 Aji Enggak, main. Aji main 7.15, bener. 7.30. Karena panggungnya beda-beda. Iya, 7.30. Iya. Enggak 7.15. Ya 7.20 lah. Ya, biar- lah. 7.20 Buat ya. 20 lah buat 20. Oke. Kayak nawar-nawar di Gua pasar. kira- Iya, benar-benar. Aman nih. Gue kira. Gue main dulu di sana. Alat udah di split. Jadi gue nggak perlu setting lagi. Udah ada Iya. alat 2 lah. Udah deh. Isyana juga manggung. Lu mau lah. Udah kita cepetin aja. Ya pada dasarnya Isyana juga mau cepet-cepet juga mungkin ya. Das, sikatian lari. Ternyata panggungnya jauh banget men. Emang dari jarak segini. Iya. Tapi lewatnya gini. Muter lah. Naik gitu. Terus udah bunyi. Wah lagu pertama nih. Hmm. Untung lagu pertama Bang Charles, kru di Aji, hafal men. Main. Emang latihan buat soundcheck, Iya. buat balance. Itu lagunya balance. Kebetulan banget. Udah lari, waduh udah satu. Udah dia lagu kedua udah panik. Udah nggak hafal. Lagu kedua gue datang men. Wah gue abis itu, wah kayak gini-gini. Gue ambil satu aja pelajaran buat gue juga. Mukanya dia gimana bro pas Panik lah gila. Mukanya Sorry, kan kalau panik, mabat, cuma mabat. mukanya Ya ini kalau- pokoknya berapa kali lah kita main di playlist kalau nggak salah tuh. Enggak, gue nggak telat itu. Enggak playlist, enggak ya itu kalau itu kan lo gila kan main sama Aji selesai jeda Double tat, jump langsung lompat gitu, ya. ke kanan tas. Oh ke kiri Bisa ada. ya, itu Yang panggungnya kanan Gue kiri. cuma sekali aja, pokoknya itu pelajaran gue banget itu. Bra, di mana Bra? Udah mulai Bra. Ya udah nih udah Charles ya main. Ya walaupun akhirnya Charles gue bayar juga nih satu lagu gitu. Lu udah main kan satu lagu gitu. Mantap, fair itu berarti. Fair lah gue satu lagu lu udah main gitu. Lu bayar gue kasih bayaran juga gitu. Tapi ya itu ya deg-degannya roadman tuh Iya, kayak gitu. sangat begitu. Berarti kalau lo kerjaan lo sekarang dari biasa dari media itu tadi, Aha. terus lo ke roadman ini lebih suka yang mana bro? Ini kan pressure tinggi nih. Hari H tuh pressure tinggi berarti buat lo ya. Ah iya, Urusan gede ya, festival gede misalnya. Ini gua nggak ngomongin job yang lo main sendiri, yang main rame-rame. sebenarnya lebih santai, lebih festival gue. Oh lebih enak malah. Heeh, Kan dibandingkan riwah itu tapi tight. enggak, lebih santai gue sebenarnya. Karena itu udah sistematis lah. Udah jalan dibandingkan yang harus acara brand gitu-gitu tuh. Gue lebih deg-degan kayak gitu tuh. TV gitu-gitu lebih Oke. ngeper gue. Pernah kejadian adalah bos gue tuh harus ke kamar mandi lah sebelum perform. Terus Jadinya waktu itu lagi featuring di konser orang. Di konser orang, dia harus naik hidrolik. terus Nah, naik hidrolik, dia kita bisa hitung show director tuh bisa hitung mundur yang 10, 9. Itu masih pakai celana bro di sini mau masuk hidrolik. terus gimana dong? Ya mau nggak mau kan harus gue seret keluar. Sedangkan hidrolik harus naik. Itu lo bayangin tuh ketegangan gue di situ tuh. Iya nggak? Ayo. Ini gimana nih? Ayo gue hitung mundur ya 60 detik ya. Dia bilang 30 detik. Enggak mau 30 detik. Bikin gue 60 detik. Yang kayak gitu-gitu tuh baru tuh mental gue tuh. Kolaborasi. Ini. Yang kayak gitu Itu kolaborasi. soalnya nih Marin bukan artis ya, Bro. Iya. Roadman nih Iya Marin lah kan udah dia pasti. bempernya. Udah pasti. Kolaborasi yang gitu-gitu tuh. Kalau misalnya festival sih gue udah santai sih. Tapi gue lihat sendiri, kemarin contohnya di Malaysia sesama roadman band lain juga kerja sama loh, Bu. Ya. Jadi gimana tuh maksudnya kerja sama? Kerja sama ya soal misalnya kemarin ya apa gate pesawat ternyata Oh iya. dikasih tahu ini kabar-kabaran. Ya kita saling inilah namanya. Dia temennya saling kenal. ngeri dia banyak dia temennya nih. Ya semua roadman kan temenan juga banyak. Oh iya. Paguyuban. Iya, sorry. Kalau Paguyuban sama player, roadman. sesama player kan gitu. Iya. Juga kayak gitu. Iya, iya. Saling Soalnya- ini aja. Kemarin kita ada kejadian ya.
Iya. Batik Air, sebutin aja langsung. Delay 11 jam, bro. Yang kemarin Untungnya Malaysia rame-rame. Iya. Jadi kita mau protes, kayaknya nggak usah protes, ini kita Iya, bareng-bareng. Udah nggak tahu tuh mau pulang kayak. Mau pulang semua. Udah. Ya udah deh, kita juga bareng-bareng nih, kita jeblos aja deh bareng. 11 jam. Tapi kalau kayak bahkan kalau kayak gitu salah satu bisa jadi ya tanggung jawab lo juga kan. Iya, karena gua moral juga kan, mungkin untungnya nggak ada player yang ngambil job. Iya, hari itu, Kalau betul. ada kan gua pusing juga tuh. Iya, kalau ada itu pasti ya dibantuin, Iya. diurusin sama roadman juga. Harus cariin pesawat atau gimana kan. Soalnya berat. Orang-orang pikir roadman tuh gampang, tapi paling susah, bro. Paling gampang mah jadi drummernya doang. Main drum turun. Sama-sama lah punya ininya masing-masing. kesulitan masing-masing. Kesulitan masing-masing lah. Iya. Kalau gue disuruh jadi Yani kan belum tentu bisa jadi player kan. Iya. Lu keren juga tuh main drum, bro. Lu suka Enggak. direct dikit kadang-kadang. Pukul yang inian. Kadang-kadang kalau lagi iseng, lagi bosan, pukul Gue yang senang inian. aja gangguin lo. Gue bilang, ada MD nih. Ada MD gua nih, gue bilang. Oke, gue bilang gas. Iya, karena udah lama aja kita Iya. mainnya. Jadi udah eksperimen Betul. ya. Dan untuk cari layer-layer juga biasanya rekomendasi dari player terus Dari yang player, mungkin bener. Bobby. Gitu. Kayak gampang, tapi kalau gue denger-denger gue jadi pengen jadi roadman nih gue nih. Lu nggak bakal sabar, Bo. Seru sih, seru. Nggak bakal sabar dia mah. Ya. Panikan kali gue. Kalau panikan nggak boleh jadi roadman ya? Nggak, Gue panikan, gue orangnya panikan. Tuh, ini juga panikan Gua ya. Ya, panikan. tapi dia panikan yang terkontrol. Nah, lu kan panikan yang langsung nyembur, Membabi buta. membabi Iya. buta. Nah, dia panikan yang Ntar banyak nih yang jawab nih kalau anak-anak nonton nih. Nggak mungkin Bobby panikan. iya enggak, Paling stres. Kemarin stres lucu banget kemarin di Malaysia ulang tahun kan, Nah, udah itu. dikerjain sama ya kan sama promotor gitu deket semua kan. Di prank lah. Dikerjain, di prank, dibilang Hotelnya hotelnya cuma sehari. Lu bayangin nggak roadman dibilang hotelnya harus Ya gue Kunto aja harus keluar hari Iya, itu. iya. Ngeri. Gua aja tenang, tapi Dia kan tenang. orang-orang sekeliling gua bikin gua panik semua yang ini ribut, yang ini ribut. Pura-pura ribut kita. Iya. Ya gue sih Gua aja tadi Gitu-gitu, mencoba gua. tenang dan gak kepikiran gua dikerjain. iya. Oh ternyata ngerjain gua gitu. Ujian surprise. Gila lu. Gua udah 40 gitu dia. Gila kerja kayak gini. Lu cepet mati katanya. Gua udah bokeh 5 kali nih gara-gara itu. Gara-gara berita itu bingung. Terus endingnya? Ya udah prank. Udah di prank. Pas di mana ya? Tapi pas di momen apa di prank? Pas Mau pulang dari abis manggung. Habis manggung. Kalau udah nekuk dong. Gua Iyalah, tadinya udah. biasa aja, Bo. Biasa aja, tapi si panitia adalah teman gua satu nih panitianya, satu lagi asistennya Aji. Mukanya kok kusut banget, termasuk Ajinya. Gua aja udah biasa, karena hal yang biasa kan kalau misalnya kita Ya. hotel cuma bisa semalam nih, ntar kita pindahin Ya, itu kamar biasa. lagi ya. Ya. Kejadian luar kota adalah sering lah. Maksudnya, ya gue santai banget. Nah tapi kok semuanya kayak mau ngobrol di tengah bikin forum gitu. Nih ngapain sih? Aneh banget. Gue juga bingung. Yang satu ngotot, yang satu ini. Ngotot. Ajinya juga marah-marah. Chaos by design Heeh, gitu ya. Ajinya- Chaos. Oh tahu, gue nggak kepikiran mau ngasih gue surprise. Beautiful ending Iya, ya. oh, Beautiful Tapi ending. kocak tapi nih. lo tahu pas itu yang ngasih surprise Asu juga sih. Kita juga di prank. Prank. Mas Bobby kan ngabarin, guys, kayaknya kemungkinan kita pindah hotel. Beres-beres aja. Pindah kamar kan. Pindah kamar. Oh gitu. Ya udah anak-anak, waduh kita jadi beres cepet-cepet. Udah mau standby kan? Cepet-cepet, cok. Gue udah masukin aja deh. Udah Ji, gue sama Panji. Taruh di telepon. Guys, gak usah hiraukan pesan itu. Gue mau prank. Lah anjing ya, itu semua player juga ke prank sama lo. Mas Doni ada PA-nya Aji. Untuk tapi emang seberat itu, Bo, jadi roadman. Kalau udah di lapangan tuh udah bempernya nih, Bro. Udah kalau udah kemana nih, Bro? Aman, Bro. Udah, aman. Lu sikat aja gitu pokoknya. Kalau udah gitu berarti ya ada yang nggak aman nih. Gue gak pernah dapet pengalaman gitu sih dulu gue. Nggak pernah ya? Gak pernah, belum pernah. Kita gak ganti hotel pernah ya? Pernah, Karena ganti hotel. karena chaos lah hotelnya ganti hotel pernah. Ini yang ngurusin ya.
Rider Bobby juga macam-macam ya, suka dukanya ya. Suka duka ya banyak banget. Iya. Tapi ya lo senangnya jadi roadman di pekerjaan lo ini apa yang paling lo enjoy? Ini kan tadi dukanya lah, itu maksudnya stres Gue banyak ketemu poinnya lah. orang sih, ketemu orang. Selain baru. ketemu elo-elo yang cantik ya. Itu iya. Itu iya. Selain itu, Tapi kadang-kadang cowok juga. Iya. Lebih banyak sering cowok kayaknya deh. Iya, Gua akhirnya. Cowok. Iya. Iya, gue lebih baik cowok juga sih sebenarnya dibandingkan Kenapa? cewek. Karena kalau cowok gue lebih enak nyuruhnya, minta tolongnya enak dan lebih satset aja. Kalau cewek kan dia bawa tentengannya udah banyak, Bau. Nah, ini enggak, kita enggak ini ya. Gitu. Ini by pengalaman Iya, ya. baik pengalaman. By pengalaman lebih ya. enak cowok sih. Heeh. Lebih satset aja. Iya. Kebayang kan? Lo beda nih, lo ini beda. Ini emang nggak bisa jadi roadman, jangan. jangan jadi Iya, gue roadman. pasti marah-marah sih. Iya marah-marah jelas, tapi tergantung permasalahannya. Kadang-kadang Konteksnya ya. kadang-kadang gini nih, ini gue juga harus kasih tahu juga. Kita tuh gue lebih sering nih marah-marah nih terjadi sama kepanitiaannya, penyelenggaranya. Iya. Soalnya betul. kalau gue mikir gue marahin LO, buat apa? Dia juga kerja di hire, kadang-kadang Dia jadi juga suruhan. volunteer, Dia juga nggak dibayar. Iya benar. Dia juga suruhan dan nggak dibayar Iya. lagi. Jadi kalau lu marah-marah ke LO tuh buat apa? Betul. Lebih baik ngomong ke LO, mana atasan lo, talent koordinator lo. Nah itu yang lo hajar mestinya. Bukan lo hajar, lo cecer. Iya. Nah, ini masukan juga mungkin Gitu buat sih. para roadman yang baru juga mau Jangan si masuk. LO-nya, kadang-kadang kan LO di daerah, apalagi pensi gitu kan, dia nggak dibayar, tapi Iya. gua kena gas, gitu kan. Bayaran kecil, lebih dimarahin. Bijak sekali Bapak ini. Edukasinya nggak dapet, briefnya juga nggak Iya. dapet. Iya, Sering dia kan banget nggak itu dapet gue informasi. di daerah, Hmm. kita nggak di brief kak. Kayak kemarin terakhir tuh, ngomongin salah satu event gede nih, Prambanan Jazz. Gue udah ngobrol sama si talent koordinator ya. Mobil apa aja? Mobil berarti HS 2, Innova 2, oke. Sama mobil alat. Mobil alat nggak perlu karena kan kita udah deal mobil alat itu dijemput dari Jakarta ke Jogja, udah bawa nih, kalian udah bayar. Oke ya, oke. Tiba-tiba gue sampai bandara yang datang apa Bang? HS sama mobil alat. Kok bisa gitu ya? Nah, kan dianya nggak dapat brief dari si koordinator transportasinya. Gitu. Ruwet ya. Padahal Hamin Itu 2. sesimpel itu loh. Hamin 2. Hamin 2 udah gua ini lagi. Mobil kita ini Ya, udah lo cek lagi? Udah gua cross check. Iya, Bro. Itu salah satu berantakan. Misalnya salah Akhirnya gua jalan kaki dari bandara ke hotel. Untung hotelnya sama bandara gua seberang. Iya, iya. Oh, Dari Platinum. Cicitol. Dari Cicitol. Platinum. Gitu. Andalan ya. Oh, iya untuk hotel kadang-kadang nah ini bicara kadang-kadang untuk hotel ya sebenarnya prefer yang dekat venue ya. Gak venue. Dekat venue dan yang oke ya, nggak perlu Ya. bintang 5 juga. Bintang 4. Proper. Yang paling aneh tuh kagak Nggak ada. Lu itu kos Kosan. campur. Campur. Iya. Bra Bobby, thank you atas obrolan hari ini, Siap, Bra Bobby. sama-sama, Bra. Ini info untuk teman-teman mengenai Halo. Riders, silakan ditonton lagi video ini diulang-ulang biar kalian tahu Riders tuh gimana dan sebenarnya kesimpulannya adalah sebenarnya lazim-lazim aja teman-teman itu ya take it or leave it, kalian mau ngundang artisnya Iya. atau enggak ya setiap Kalian kebutuhan kalau- kan ada Betul. maksudnya setiap artis ada kebutuhan masing-masing, kalau mau penuhin atau enggak, setuju atau enggak ya itu kebijakan Kan ada kalian. tawar-menawar juga. Sebelum Iya. deal kan, misalkan udah deal budget segini, boleh dong kita counter atau bisa nggak nih negosiasi yang ini gitu. Iya. Tapi lu nggak eksklusif buat Kunto buat Aji aja kan? Saat Kalau ini misalnya ya. tiba-tiba Saat dia ini nonton terus, wah ternyata Kak Bobby kayaknya boleh nih kita hire buat roadman kita. Lo waktu itu gue drummer. Iya waktu itu. Ah, Iya, itu. iya. kalau Selama nggak nabrak nggak aja. nabrak aja. Selama nggak Prioritas nabrak siapa yang aman. duluan yang masuk? Iya. Nah, selama nggak nabrak mah aman. Betul. Oke. Bra Bobby, thank you Bra Bobby atas Sama-sama, Bra. obrolan hari ini. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton di Lau Sokap episode ini. Lau Sokap. Keren ya. Yoi, Lau Sokap. Lau Sokap hari ini ada Bobby Shibi, CB. Nah, bagi teman-teman yang mau request bintang tamu ini dong atau enggak topiknya ini, silahkan komen dan jangan lupa share, subscribe dan like. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you teman-teman. See ya. Thank you Bob. Thank you so much Thank bro. you, bro.